Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Rabbi, badatu bi kulli marubi, ilahi anta maksudi, ridhakal hali matlubi, ilahi anta maksudi, ridhakal hali matlubi. Nawaitu ta'alumal ilmi lidaf'il jali an nafsi. Nawaitu ta'alumal ilmi lidaf'il jali an nafsi wa an ghairi walil ihya'i millata khaliqin nasi wa mumtasilan awamiraka wa mujtaniban nawahiyaka wa aqlisi hati minka alal in'ami asfuka wa aqlisi hati minka alal in'ami askuruka. Ilaina wirang qalbi binuri hudaka ya Rabbi. Ilaina wirang qalbi binuri hudaka ya Rabbi. Wa'allimni wa fahimni wa ba'idni minal haybi. Salatullahi maulana ala taha muallimuna biha rahmanu yarfa'una wa yuli rusbatan minna biha rahmanu yarfa'una wa yuli rusbatan minna. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal alimin waftah alaina futuhal amilin waftah alaina futuhal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunyal akhirah. Qala rahimahullah wa kullu ilmin talaba syar'u bihi haitsu wasilatun ila amalihi wal ilmu laisa fadluhu li dzatihi bal lil wasilati ila amalihi wa kullu ilmin laisa lidzati qusid bal libtigha'i amalin bihi uhid. Wa kullu ilmin lan utawi saben-saben ilmu iku tolaba murih opo asyar syariat atau agama bihi kelawan ilmu. Allah haitu ing dalam sekirane utawi ilmu ay haitu huwa iku wasilatun dadi wasilah ila amalihi maring ngamalaken syara'. Terus wal ilmu lan utawi ilmu iku laisa ora ana apa fadluhu keutamaane ilmu
iku li dzatihi karena zate ilmu. Balil wasilati balik karena dadi wasilah ila amalihi maring ngamalaken ing syara. Wa kullu ilmin lan utawi saben-saben ilmu iku laisa ora ana apa ilmu lezati karena zate ilmu iku kusida den seja apa ilmu. Balib tigai amalin balik karena amri ngamalaken bihi kelawan ilmu uhida den kinaweruhan den kinaweruhi apa seja titik. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan wa kullu ilmin talaba syar'u bihi haitsu wasilatun ila amalihi. Setiap ilmu yang sekiranya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi pelantara, bisa menjadi penyambung menuju pengamalan syariat, untuk mengamalkan syariat atau agama, maka syariat menuntut atau memerintah untuk mempelajari ilmu tersebut. Anggo ngamalakan wudu sebab kudu ngaji fikih, akhirnya ngaji fikih jadi wajib, jadi fardu dituntut. Ilmu yang bisa menjadi wasilah perantara menuju pengamalan syariat. Sampai terakhir itu bisa jadi termasuk ilmu tentang perbintangan pun akhirnya dibutuhkan. Karena untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu, jam dan sebagainya. Sebab sembahyang ku nganggo waktu. Puasa nganggo waktu. Nah, panduan utama tetap baik kita itu menunggu misalnya hilal. Tapi ketika hilal tidak bisa ditemukan, akhirnya kita dituntut menggunakan ilmu astronomi. Akhirnya ada kepentingan juga mempelajari astronomi. Cuma kewajibannya tidak sampai ke fardu ain, hanya kudu cukup anak yang bisa siji cukup. Jadi intinya semua ilmu yang bisa dijadikan sarana dalam mengamalkan syariat itu bisa menjadi wajib ilmu apa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wong zakat tari zakat tuh nganggo ngitung-ngitungnya duit. Ya otomatis kudu nganggo ilmu matematika, jadi wajib mempelajari matematikanya. Sebab dibutuhkan nggo ngitung-ngitung duit. Bagi-bagian prosentase sebab zakat tuh ngitungnya nganggo ngitung-ngitung banda harta kekayaan. Bisa dipaham nggak? Jadi kan secara tidak serta-merta ilmu itu bisa wajib. Deleng-deleng kalau memang dijadikan wasilah untuk mengamalkan syariat jadi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen mangkat kaji kudu karo ongkos, karo angkos kudu karo duit kudu karo mekaya, di mekaya wajib. Jadi ilmu mekaya wajib. Dan seterusnya. Dari segala tergantung ketika ilmu yang kita pelajari ditujukan untuk wasilah menuju pengamalan syariat, maka bisa menjadi terbawa-bawa tergantung syariat yang akan kita amalkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mana khusus bakal naku sorab, sebab naku sorab sih sebab nganggo ngoncek kitab sir, nganggo ngoncek di hadis, ngoncek di kitab-kitab kang saya jene. Nah beduin naku sorabnya sakurung-kurung kuping bae masa bener-bener ah. Niat puasa beli bener-bener aja. Kadang beli ngerti kaidah nahwu sorope. Durung yang lain-lainnya masih banyak kejadian-kejadian yang baru saku. Wong pujian-pujian zaman sini bakal sekarang paling gampang kang sering-seringan bae. Pujian sholatullah salamullah. Ilahi salimil ummah waduh ane fasih nemen nganggo ain. Padahal nganggo hamzah, umat iku ummah iku nganggo hamzah. Ilahi salimil ummah wa du'ain wa dirajin nemen. Minal afati wan ni'mah difasih-fasihaken. Karena beli ngerti kok ada ilmu naku sorep ya beli ngerti lor kidule. Difasih-fasih dipantes-pantes dewek tanpa sadar lamun dipelajari menyesatkan menjauhkan makna. Ari umat masih mending umat rada bener-bener ya.
Ilahi salimil ummah, wahai Allah salim selamatkanlah, atau hindarkanlah, atau jauhkanlah, selamatkanlah umat. Terus minal afat, nganggo hamzah, minal afati dari bahaya, dari malapetaka. Minal afati nganggo hamzah dari malapetaka, barang kita nganggo bahasa Arab sak pasang nganggo ain. Minal afati wan ni'mah. Afat bisa jadi dari perlindungan, dari kesehatan, bisa jadi makna mono koyo afah dari kita jaluk dijauhkan dari waras, ya akhirnya beli waras-waras kering baik. Wan ni'mah nganggo qaf, artinya apa? Nikmah itu siksaan atau azab. Selamatkan umat dari malapetaka dan dari siksa. Barang kita jaluknya minal afati wan ni'mah, jadi jauhkan dari nikmat. Wah ya, dari loli nikmat. Jadi paham enggak? Dari nahu sorop pada sangat penting. Pelane yang kene digemblengnya nomor siji ku nahu sorop ya kunci. Sebab nanti untuk membuka ilmu-ilmu yang lainnya. Haitsu wasilatun ila amalihi, bisa dijadikan sarana untuk mengamalkan yang lain-lainnya. Bisa dipaham. Terus wal ilmu laisa fadluhu li dzatihi bal lil wasilati ila amalihi. Oleh karena itu keistimewaan ilmu bukan dari sisi ilmu itu sendiri, melainkan dari sisi sebab menjadi wasilah untuk mengamalkan syariat. Paham ning ilmu fikih sampai apa jengking apa sampai dakik jere wong wetane, sampai tekan detil syarat rukun sunnah batal dan lain sebagainya. Beli kanggo lamun beda malakan lah percuma, sebab bukan itu yang dituju. Sekedar tahu itu bukan itu. Paham nggak? Jadi keistimewaan ilmu itu bukan dari sisi ilmunya. Wal ilmu laisa fadluhu li dzatihi. Jadi kehebatan ilmu bukan dari hanya sekedar tahu, bukan. Namun padu sekedar weruh syarat rukune wudu, syarat rukune salat, sunah-sunah, batal-batale, sampai tekanin detil-detile, sampai masailnya weruh kabeh. Langkah manfaatnya percuma kalau tidak dijadikan sarana pengamalan. Sekedar weruh doang, sekedar mempelajari teori tanpa praktek, percuma, ilmu tidak manfaat. Sebab kang gawe istimewa ilmu itu ketika kemudian untuk diamalkannya. Dari kang gawe mulia kenang diamalkannya. Urus syarat rukune wudu ya kang bener wudu syarat rukune. Ake wong pinter-pinter tapi syarat rukune belum bener. Sembayang padu karep dewek. Tole diulangaken ngalokaken batur-batur kang beli bener aja pinter dewek mah. Sebab kalau hanya sekedar tahu ilmu, hanya sekedar punya ilmu fikih misalnya, sekedar memiliki, tidak ada kelebihan. Sebab wal ilmu laisa fadluhu li dzatihi. Ilmu itu istimewanya bukan dari ilmunya, tapi balil wasilati, bisa istimewa kalau menjadikan wasilah ila amalihi, perantaraan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dari cara oh ya kita urus sembahyang kang bener kudu mekanen dengan ilmunya terus diamalkan. Nah ini kagawe ilmu mulia ini kono. Kaling kowe bisa ngelingaken batur-bature, ngalokaken bature, mulang bature, salat kang bener mekanen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tajwid bagian rata-rata pada pinter-pinter aja. Rata-rata pada pinter-pinter mondok puluhan tahun menengaji ya, dari mulai Hidayatus Sibyan sus beli kanggo dianggapnya keliwat, Tuhfatul Atfal keliwat, Jazariyah keliwat sampai munjuk-munjuk. Tapi bukan itu yang dipelajari, sebab bukan itu inti ilmunya itu ya. Tajwid, ilmu tajwid betul ilmu, tapi bukan itunya kang paling inti. Apa kang paling inti? Ketika mengamalkan apa yang terkandung di ilmu teori tajwid tadi. Baru sekedar pada huruf teori dirongokakan, kadang dalam prakteknya lah kasing bener seringkali terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu bismillahirrahman. Iku mad apa? Lamun ditakoni huruf kabeh teori ya kun. Tapi dalam prakteknya lebih benar. Sebab panjangnya melampaui dari satu alif, melampaui dari dua
harokat. Banyak terjadi. Jadi sering terjadi. Jadi intinya Kang paling penting itu adalah dalam mengamalkannya, maka nanti ilmu menjadi betul-betul mulia. Dalam sekedar duit teori doang beli kanggo nganggur eman-eman. Tidak usah banyak teori, sedikit diamalnang akan berkembang. Luar biasa kalau banyak teori, banyak ilmu kemudian diamalnang kabeh, waduh luwih hebat-hebat maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa kullu ilmin laisa lidzati kusid bal libtigha'i amalin bihi muhid. Makanya di sini dikatakan tujuan dari mempelajari ilmu bukan semata-mata hanya sekedar ingin tahu ataupun menguasainya, melainkan karena untuk mengamalkan isi kandungannya. Jadi tujuan inti kok nganggo ngamalakan ya dudu sekedar pengen weruh doang. Gua apa pada pengen weruh doang sih? Ngaji ku kang paling pentingnya balib tiga amalin bihi uhid. Tujuan utama karena mau diamalkan, bukan hanya sekedar tahu. Lah kagunane bakal sekedar tahu kok yang ilmu yang gepok ngawak dewek. Bisa dipaham nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti hukumnya bisa berbeda-beda. Hukum mempelajari ilmu bisa berbeda-beda tergantung dari isi pengamalan yang harus kita lakukan. Apabila isi kandungannya tentang hal-hal yang wajib diamalkan, maka hukum mempelajarinya menjadi wajib. Loh, seperti tentang sholat, puasa wajib. Begitupun ketika isi kandungannya tentang hal-hal yang sunnah, maka hukum mempelajarinya menjadi sunnah. Kita pengen sholat tahajud, otomatis harus mempelajari ilmu tentang sholat tahajud, cara-cara sholat tahajud. Lah, mempelajarinya hukumnya sunnah karena mengamalkan tahajudnya adalah sunnah. Paham le? Konon no, tadi tergantung isi pengamalannya. Gue termasuk pula hukum mempelajari ilmu untuk membantu dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu nahwu dan shoraf. Tergantung hukum ilmu lain tersebut. Kita mempelajari ilmu nahwu shoraf tujuannya gua apa? Lamun nganggo mempelajari Quran hadis, nganggo mempelajari fikih, mempelajari fikih hukumnya wajib, maka akhirnya dari kena hukum wajib nahwu shoraf. Amle. Jadi tergantung penggunaannya kita yang apa nahwu shoraf mau. Jadi manfaatnya kena KB. Hukumnya bisa ngintil mempelajari nahwu shoraf. Mempelajari ilmu apa? Lamun kita pengen iweruning tentang isi kandungan Al-Quran, tafsir Al-Quran, otomatis kudu mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Kita pengen weruh tentang kandungan isi hadis, otomatis kudu mempelajari ilmu-ilmu tentang hadis yang disebut mustalah hadis. Lah itu udah diwajib kabeh, kena kabeh kegawa. Jadi mempelajari ilmu hadis untuk apa mustalah? Karena kita pengen mempelajari mendalami isi hadis. Hadis itu adalah dasar hukum utama dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus al ilmu afdalu minal ibadati li annahu yaqwadhin qata'ati. Al ilmu khillu mu'minin khazainu miftahuha su'al akhuhul layinu wal aqlu simdalilahu thummal amal qaiduhu warifku waliduhu hal. Al ilmu utawi ilmu iku afdalu luwi utama apa ilmu minal ibadati tinimbang saking ibadah lo. Ilmu lebih berharga dibanding ibadah lo. Jadi larang ilmu karo ibadah lo. Li annahu karena sak temene ilmu iku yabqa langgeng apa ilmu. Ilmu bisa bertahan lama. Wadilan utawi ikilah ibadah iku ing koto ada di pegot opo ibadah. Al ilmu tawi ilmu iku khillu mukminin dadi kekasihe wong mukmin. Kekasih dekate wong mukmin lho iku ilmu. Awas, jadi
Tidak jadikan ilmu itu adalah sesuatu yang menyatu dengan diri kita. Kekasih wong mukmin. Khazainu tur iku dadi piro-piro gudang perbendaharaan. Jadi kotak wasiat. Piro-piro gudang atau gedung besar. Miftahuha kang utawi kuncine khazain iku su'alun pitakonan. Akhuhu tawi sedulure wong mukmin iku allayinu kelembutan, kang lentur urip lo, kang fleksibel aja kaku. Wal aqlu lan utawi akal iku sim gawe tanda sapa sira dalilahu ing barang kang nuduhaken ing mukmin. Jadi petunjuk hidup kita iku kang ananing awak adalah akal kita. Kang nuntun urip kita akal kita, sebab akal yang tahu mana baik mana buruk. Toli akal yang kau dibekali karo iman takwa, ya harus tambah selamat dalam kita. Lamun paribasanya mohon maaf tidak mengenal agama saja. Kalau akalnya berfungsi baik, maka dia akan menjadi orang baik. Lamun akalnya bener sih. Kanan loh. Terus Tumbal amalu mangkau tawi amal iku qaiduhu barang kang nuntun ing mukmin. Kita hidupnya dituntun oleh amal kita. Warif wulan utawi sifat welas iku waliduhu wong tuane mukmin. Hala kang netep opurifku. Kasih sayang itu adalah orang tua kita. Dari kita dibimbing kasih sayang. Keterangan al ilmu afdalu minal ibadati li annahu yabqa wa dhinqataati. Ilmu lebih baik dibanding ibadah yang lainnya. Ilmu lebih baik dibanding ibadah yang lainnya. Artinya apa? Ibadah kang langka ilmuwe karo sekedar ilmuwe bebas menang ilmuwe. Masih larang ilmuwe. Lebih larang maning kalau ilmu plus disertai dengan ibadah lebih mahal. Jadi kalau kita hanya bakal sembahyang jengkak, jengklit awan bengi esuk sore, orang mari-mari beli ngerti ilmu salate, nganggur kalah kenang kita dua ilmu salat. Kembe dua ilmu salate wis menang kun di atas ibadah mereka yang tanpa ilmu. Paham enggak? Jadi ilmu ku lebih mahal, lebih istimewa dibanding ibadah. Karena ilmu akan tetap ada meskipun pemiliknya telah tiada, sementara ibadah yang lain akan terhenti ketika pelakunya telah mati. Baka ibadah iku ana expired. Ana kada luar sae, ilmu laka kada luar sae. Kalau bisa tambah larangi ilmu lo, tambah mahali ilmu bisa lebih utama. Dari kita kalau memiliki ilmu berarti kita memiliki sesuatu yang abadi, yang tidak mengenal expired, tidak mengenal kadaluarsa. Diulang nang ning santri, diulang nang ning anak, diulang nang ning batur, ning sedulur, ning masyarakat. Kita wis mati, ilmu kita masih terus ana. Kitanya sudah expired, kitanya sudah kadaluarsa, iku ilmu masih ana. Dia malakan ning santri-santri diulang akan getok tular. Bisa dipaham enggak? Masyarakat yang masih dilakoni, anaknya masih pada nurut, masih ana ilmu kita masih dinggo, jadi ilmuku abadi. Jadi pelani ilmu lebih mahal, lebih istimewa dibanding ibadah. Pakai ibadah anak ada luar say. Sembayang wekel lawan bengi salat bae. Dong wis kenang pikun beli kelingan sembayang anai plingo. Wis expired kun selesai. Wis mati ya beli bisa salat. Paham enggak? Sak bagus kenang penyakit pikun kok kon sembayang kan plingat-plingo yang beli ado beli apa wong tua terus kenang pikun gue contoh. Artinya sudah expired, sudah kadaluarsa. Jadi pelannya sebenarnya ketika kita yang kita cari adalah ilmu, maka berarti kita telah mengambil satu hal yang sangat istimewa mengalahkan ibadah yang lain. Cuman seperti tadi diingatkan, tujuannya bukan hanya sekedar tahu aja salah bakal sekedar pengen Indonesia. Tapi tujuannya karena untuk mengamalkan ibadah, isi-isi kandungannya, iku ilmu terus. Al ilmu khillu mu'minin khazainu miftahu sa'al akuhul layinu wal aqlu sim dalilahu tumbal amal qaiduhu wariful waliduhu hal. Kinki anu aparana kaya sang hadis Kanjeng Nabi.
Ilmu itu pendamping setia orang mukmin. Duit bisa dicolong, duit bisa hilang, bakal ilmu beli bisa hilang, dicolong beli hilang. Dibagi nang blintok. Iku ilmu pendamping setia kita lo, ilmu lah kamaning. Ning di bae tempatnya kita bisa dihargai bakal dua ilmu. Sok dua mobil 5 tahun kemudian wis kelihatan lah mobil zaman bengen, sebab apa? Di siang baru nongol maning, bakal ilmu bisa abadi. Dari ilmu pendamping setia wong mukmin, ilmu ku harta termahal wis. Pendamping setia wong mukmin, tidak mengenal ketinggalan zaman, iku ilmu. Terus ilmu itu diumpamakan gudang dan kuncinya adalah bertanya. Jadi bakal ilmu ku penting, kangaran takon lah. Ketika ada kesempatan bertanya, dibuka maka bertanyalah. Sebab itu kunci ilmu ya. Nganggo buka gudang ilmu ku dengan bertanya, bakal beli takon masa beruang. Terus kelembutan hati adalah saudara mukmin. Jadi wong mukmin kudu jiwa lembut, jiwa aja kaku, aja akas. Akal itu petunjuknya, kehidupan wong mukmin harus dibimbing dengan akalnya, petunjuknya. Amal itu penuntunnya, dituntun karo amale. Dan kasih sayang itulah orang tuanya. Dari kira-kira kayak wong tua, wong mukmin itu penuh dengan kasih sayang, aja ngamukan, aja nyewotan, aja sengitan. Artinya semua itu mesti dimiliki oleh orang mukmin. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari iki sumber dari nazom tadi, apa? Al ilmu afdolu minal ibadah, rawahul Khatib Al Baghdadi. Ilmu itu lebih baik dibanding ibadah yang lainnya. Hadis yang lain, al ilmu khazainu wa miftahu hasu'al, Abu Nuaim. Ilmu itu ibarat gudang dan kuncinya adalah bertanya. Ini sumber-sumber nazoman Syekh Masduki le. Semua bersumber kalau tidak dari Quran, dari hadis. Kalau tidak dari hadis, dari kitab-kitab muktabar, ada yang dari Ikhya dan lain sebagainya. Jadi makanya dalam menterjemah cukup lumayan meres keringat gulati sengendi sumberane lo. Lamun pada sekedar ngerti dan selempengnya anak kalimat secara tekstual basis pragat. Cuma penasaran harus dicari sumbernya dari mana. Konon lo. Sampai alhamdulillah ditemukan masing-masing sumbernya. Terus hadis selanjutnya, al ilmu khalilul mu'min wal aqlu daliluhu wal amalu qaiduhu warifqu waliduhu al qudai fi musnadis syihab. Artinya ilmu itu pendamping setia orang mukmin, akal itu petunjuknya, amal itu penuntunnya, dan kasih sayang itulah orang tuanya. Dan terakhir, walayinu akhuhu, dalam hadis yang lain diriwayat dari Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, Abu Nuaim dan Dailami, al-layin akhuhu, dan kelembutan itulah saudaranya. Jadi nazom al-ilmu afdolu minal ibadah, 3 nazom ini gabungan dari berbagai macam hadis yang diriwayatkan dengan ulama yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم